Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Didi. Malam Mas. Kedinginan ya. Selamat malam Mas Nur. Iya, selamat malam. Sehat kan? Sehat. Selamat sebelumnya. Ya, terima kasih. Karena Omah Kebudayaan Kangen Budaya Desa Winong tahun ini mendapatkan program fasilitasi bidang kebudayaan. Untuk ukuran lembaga kebudayaan yang baru berdiri secara formal, ya, meskipun sebelumnya juga rekam jejak UKKB itu sangat panjang dalam pelestarian kebudayaan khususnya di Desa Winong, tetapi secara formal memang baru. Sebagai lembaga baru yang menerima program pemerintah, ini adalah prestasi, tapi sekaligus tantangan besar. Karena dituntut untuk mampu menyiapkan sumber daya sesegera mungkin, secepat mungkin mengikuti padatnya program. Nah, audiens yang di luar yang mengikuti siaran ini tentu harus pula ikut memberikan rasa bunga ya, rasa bahagia karena di Tulungagung setidaknya ada 2 lembaga kebudayaan yang menerima support dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, hajatan FBK ini dengan tema yang sudah disebut Ketua UKKB, Kenduri Kebudayaan Winong ya, sesungguhnya adalah upaya awal ya untuk merevitalisasi ragam kebudayaan di desa. Sebenarnya program ini tidak memiliki hubungan langsung dengan platform Desa Berhulu Kebudayaan seperti yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi para pekerja kebudayaan di Tulungagung, terutama Mas Didi dalam kapasitasnya sebagai wakil representasi Dewan Kebudayaan, lalu ada Mas Septa yang merupakan aktivis kebudayaan, ada Ijir tentunya yang merupakan representasi dari kalangan akademik ya, akademisi untuk menjadi bagian dari proses ini, menyambut dengan baik platform Desa Berhulu Kebudayaan itu dan berusaha semaksimal mungkin menerjemahkannya dalam proses pendampingan di desa-desa di Tulungagung. Setidaknya ada 5 desa yang sudah mulai dirintis untuk menyambut platform Desa Berhulu Kebudayaan. Nah, FBK yang sedang digelar ada 13 item kegiatan ya. Salah satunya malam ini adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Besok ada nyadran, kirab budaya, lalu ada festivalnya, ada pelatihan untuk menumbuhkan kreativitas ya, kreativitas berbudaya ya, terutama dalam upaya memproduksi berbagai alat yang dibutuhkan untuk berkesenian ya. Semua rangkaian FBK ini oleh para pekerja kebudayaan lalu didorong sebagai cikal bakal dalam rangka mewujudkan platform Desa Berhulu Kebudayaan. Nah, apa itu Desa Berhulu Kebudayaan? Ini merupakan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa pada akhirnya semua skema pembangunan di Indonesia itu haluannya adalah kebudayaan. Nah, dalam proses perdebatan dan dialektikanya yang begitu panjang, akhirnya terkeruntulah skema pemajuan itu basisnya adalah desa. Desa harus menjadi ruang kreatif kebudayaan, sehingga bukan hanya mampu merevitalisasi, tapi juga memiliki dampak yang serius bagi cita-cita perwujudan masyarakat yang berbudaya. Pada akhirnya itu terangkum dalam 3 hal ya. Masyarakat yang mandiri, berkepribadian, berkebudayaan itu
wujud akhirnya itu adalah masyarakat yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara budaya. Itu seperti cita-cita lama ya berbangsa kita. Nah, bagaimana itu terwujud? Semuanya harus dipahami dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Yang pertama adalah paradigma tentang kebudayaan itu sendiri. Selama ini paradigma kebudayaan kita itu selalu konotasinya adalah kesenian. Ya, jadi kalau upaya-upaya revitalisasi kesenian tradisi itu dianggap sudah merupakan kegiatan kebudayaan, pemajuan kebudayaan. Padahal itu bisa merupakan penyederhanaan atau penyempitan dari makna kebudayaan. Undang-undang pemajuan kebudayaan dengan jelas menetapkan 10 objek kebudayaan. Yang itu kalau kita teliti dengan seksama itu merupakan aspek-aspek atau pilar-pilar yang ada dalam kehidupan di desa. Apa itu? 10 objek pemajuan kebudayaan, cerita lisan. Cerita lisannya, ada manuskrip, ada tradisi, ada ritual, ada adat, baru seni tradisi. Ada bahasa, ada pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan tradisional, olahraga tradisional. Pendek kata adalah yang disebut kebudayaan itu semua pilar kehidupan bermasyarakat kita itu adalah kebudayaan, dan itu adalah kekayaan kita bersama. Kalau mampu diolah sedemikian rupa oleh kekuatan oleh skema pemajuan. Nah, pada akhirnya program seperti ini selalu melibatkan pemangku kebijakan. Dalam konteks kita ya desa sebagai kepala desa, perangkat desa sebagai pemangku kebijakan. Dalam konteks kabupaten atau kota ya kepala daerah sebagai pemangku kebijakan. Undang-undang pemajuan kebudayaan sudah jelas menentukan bahwa arah itu kebudayaan itu harus menjadi haluan dari pembangunan, dan skema pemajuan itu dimulai dari desa. Karena itu FBK ini sekaligus harus menjadi rintisan agar seluruh desa, seluruh sumber daya yang dimiliki desa bisa diolah, digerakkan sedemikian rupa. Desa itu sendiri menjadi ruang kreatif kebudayaan dan diikat oleh kebijakan yang memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun kemandirian desa. Desa sebagai subjek yang memiliki otonomi, memiliki kemandirian di dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya sehingga berujung pada kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan kepribadian dalam berbudaya. Kurang lebih begitu ya. Jadi paradigma itu yang harus disosialisasi, kata Mas Didi, didesiminasikan ya seluas mungkin kepada setiap elemen masyarakat, pemangku kebijakan, pemangku adat budaya yang ada di desa. Itu pertama. Nah, yang kedua, paradigma dalam melihat desa. Yang penting lagi juga. Jadi paradigma dalam melihat kebudayaan, sekarang paradigma dalam melihat desa. Kita punya pengalaman yang sangat panjang, desa-desa itu hanya menjadi objek pembangunan. Nah, undang-undang desa yang baru, undang-undang pemajuan kebudayaan, itu menjadi pijakan penting bahwa desa harus dilihat sebagai subjek kebudayaan. Masyarakat desa itu adalah subjek yang harus dihormati otonominya, kewenangannya di dalam mengolah sumber daya yang dia miliki, ya, di dalam mengolah kekayaan kebudayaan yang kita miliki dan berujung pada kebahagiaan, kesejahteraan desa. Itulah skema panjang program atau platform desa berhulu kebudayaan. Semoga FBK ini bisa menjadi rintisan ya, bisa menjadi embrio bagi upaya kita untuk mendorong Winong sebagai model desa berhulu kebudayaan sebagaimana platform yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu, dan posisi saya sebenarnya ya teman berdialektika, teman diskusi untuk mengarah pada perwujudan platform desa berhulu kebudayaan. Saya kira itu, selebihnya nanti bisa diobrolin lebih jauh. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.